Pertama, di dalam Sirul Asrar itu ada 3 pos. Pos pertama adalah disebut Ainul Basiro, Syu'aul Basiro. Syu'aul Basiro. Apa? Rasa atau iman. Artinya, ketika jenengan ini napas keluar masuk hu Allah, ruhaniyahmu harus mengimani, merasakan yang mengeluarkan dan memasukkan napas adalah wujudnya Allah. Walaupun Anda tidak tahu wujudnya, imano dulu kalau yang mengeluarkan itu Allah. Iki prakteknya cara kholwat seperti ini. Lah, seiring berjalannya waktu jenengan iki mengasah dzikir Sirul Asrar di pos Syu'aul Basyirah, yaitu merasakan, mengimani sesungguhnya semua apapun yang terjadi, baik di dalam diri Anda napas, di luar diri Anda apapun pergerakan alam iki, Anda harus yakin yang menggerakkan hanyalah Allah. Contoh godhong niki nggih, niki lah obat toh. Akal mesti ngomong angin, sebab kalau tidak ada angin nggak akan bisa bergoyang. Tinggal hati sampean sudah ada nur makrifat belum? Di dalam angin itu ada Allah yang menggerakkan, yang kita tidak bisa melihat. Mata ini nggak bisa melihat. Inilah ending saya memberikan dasaran tauhid terhadap Anda supaya jiwa Anda terbangun betul. Ayo, tanpa Allah bisa tah angin menerpa yang namanya daun? Nggak bisa. Nanti ketika ini sudah sampai asah terus menerus, maka masuk kepada pos yang kedua, namanya Ainul Basyirah. Apa Ainul Basyirah? Bertemu. Lihat di dalam surat Al-Kahfi ayat 110, ayat yang terakhir. Apa syaratnya kita bisa bertemu Allah? Wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Hanya 2 syarat. Pertama, barang siapa yang ingin bertemu Tuhannya yaitu Allah, pertama falyamal amalan salihan. Ini potongan ayat. Lakukanlah sistem dzikir niki. Dzikir sir disertai Sirul Asrar. Ini namanya falyakmal amalan solihan. Amalan atau perbuatan solihan kang bagus itu substansinya itu di ruhaniyah. Kalau secara syariat ya jasmaniyah. Makanya jasmaniyah ikut sampean patuh dengan hukum syariat. Ruhaniyah patuhlah dengan hukum hakikat. Jasmani melakukan patuh hukum syariat, ruhani hakikat yaitu tauhid sampai melampah dzikir sir dan Sirul Asrar. Keluar masuk melebu metu Allahu Allah. Tapi terkadang dzikir jahri la ilaha illallah syariat itu ya harus dilakukan. Lihat situasi, Pak. Jenengan diundang tahlil tetangga jenengan membaca la ilaha illallah, masa Anda akan diam? Dikira ngantuk enggak tambahan? Ya harus mengucap la ilaha illallah, tapi disertai dengan Sirul Asrar hatinya imang, rasa iman. Yang bisa ngucap ini siapa? Karena siapa? Karena Allah. Karena Allah. Yes. Nanti kalau Ainul Basyirah disebut bertemu, tandanya la yarawna li anfusihim syai'an. Anda sudah tidak merasa
diri Anda yang bisa melakukan. Misalnya sholat, jenengan nggak ngaku-ngaku, jenengan yang bisa. Bisanya Anda itu karena ada yang membisakan, yaitu Allah. Hatimu akan duduk di situ terus, itulah sholatmu akan estu. Apa persoalan masalah yang ada di rumah tangga kita, di luar sana, Anda tidak ditarik oleh nafsu untuk ke sana, enggak gampang. Nafsu akan menarik terhadap jiwa seseorang kalau sudah selalu berzikir pada Allah. Ada yang tanya di pojokan, Gus gak gendeng nganggo? Lah ngeten nggih. Sebab ada yang bilang, kuwi nek wis ngaji hakikat terus praktek gendeng, tonggoku kulo gendeng. Sampai niki wa yasudduna an sabilillah. Anda itu sebetulnya diprovokatori, asine ndak. Estu mboten. Gampang sih nek gendeng kok digawe nang menur, ngoten nggih. Enak to bebas sampean. Konang Lawang Malang. Bon. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimallah. Ilmu wis, amal, praktek, yang terakhir adalah istiqomah. Istiqomah. Pengertian istiqomah itu continue, terus menerus. Kapan kita waktunya berzikir? Dibuka di dalam surah Al-Insan ayat 25-26. Ketika saat Rasulullah terus untuk melakukan pembangunan rohaniah ini, sistem di dalam Al-Quran surat Al-Insan 25-26. Di situ dikatakan wadhkur isma rabbika bukratan wa asila wa minal laili fasjud lahu fasabbihu lailan tawilan. Pagi, mulai pagi sampai sore, mohon maaf Muhammad, berzikirlah, sebutan nama asma Allah. Kulo kerja sambil kerja, karena kondisinya sampai kerja, ya jangan pakai dzikir nomor 1. Mosok sampai niku apa? Jadi tukang kerja, la ilaha illallah. Pasti tetangga jenengan pilentek mungkin. Nunggu nanti. Harus dengan dzikir nomor 2 ini, Pak. Hati. Allah. Hati sambil merasakan, singgerakkan siapa? Imankanlah dalam hatimu, rasakanlah dalam hatimu bahwasanya aktivitas yang terjadi pada dirimu semata-mata karena Allah. Ini sebetulnya kita itu la haula wala quwata, nggak bisa bekerja, nggak bisa. Berhubung ada illallah, illa billah, ada Allah di situ, maka bisa terjadi aktivitas tersebut. Hatimu masukkan ke wilayah iman yang seperti itu. Inilah tauhid. Ayat 26, wa minal laili fasjud lahu fasabbihu lailan tawilan. Kalau malam hari ojo tedung blekok ketorokan. Tahu? Gunakan malam itu untuk bertahmid. Gunakan kata Kanjeng Rasul bertahajud. Saged dah sampe ning kamar. Mboten dhisekan ta? Saged nggih? Kula pertama kali masuk di dalam LP itu ada istilah kamar isolasi, Pak. Mojokerto dulu tahun 2010 itu 5x4. Saya huni 50 orang.
Bayangkan turu gandol koyok lowo. S2 Pak, nggih, namanya isolasi. Ya tak? Iya. 7 hari kalau sana Pak. Kalau sana 7 hari. Yo harus dilakukan. Jadi yo gantian lah, gantian. Ada yang gede gandol. Kan 50 nanti kan besoknya kurang. Nah gitu toh. Besoknya kurang. Kadang-kadang nek geblake mbing keluar 10 masuk 15. Udah, itu proses Pak ya. Itu proses untuk mental kita. Jangan marah-marah. Mental kita. Allah mendidik dan membentuk karakter ruhaniah sampean manakala ada ilmu tauhidnya, tidak gampang nelongso, tidak mudah menyalahkan orang. Ya iya. Tidak gampang demo, tidak gampang protes. Hati ini fasjud lahu fasabbihhu lailan tawilan, selalu patuh dengan hukum Allah di dalam rohani. Fasabbih, selalu bebersih iman-iman yang sudah bersarang selain Allah di dalam dada dengan cara ini tadi. Ilmu amal istiqomah, ilmu secara apa namanya detail, detail, secara ringkas sudah saya sampaikan. Boten cukup nek saya samakan dengan di luar Pak. 1 tahun belum tentu selesai. Intinya ilmu tauhid itu cuman begini, bagaimana ruhaniyahmu itu sudah bisa untuk meninggalkan iman selain Allah. Caranya langsung sampai dzikir niki, share dengan Sirul Asrar. Sirul Asrar datangnya dari la ilaha illa anta. Anta itu berarti sudah dekat. Kamu berarti dekat. Nek huwa jauh dia, anta berarti Allah sudah Kata Rasul, iman yang sudah ihsan adalah anta budallaha ka'annaka tarah. Ketika kau menyembah, ketika kau sholat, ketika kau makan, ketika kau apapun, seakan-akan kau bisa melihat Allah. Jikalau tidak bisa, maka seakan-akan dalam hatimu selalu dipantau, dilihat Allah. Lah, ada yang 238? Lanjut. 238 tahu pasal 238? Nggak tahu. Ulong ki gak ngerti yo ya. Cuman ngawur gini Pak ya. Apapun nanti alasannya, kalau ruhaniyah jenengan sudah terbimbing niki, gak gampang jenengan iku laku maksiat, gak gampang sampai melanggar aturan. Contoh iku loh, estu. Contoh iku loh. Asline kula tahun 2010 gak ngerti Pak. Nek pasal 170 iku mlebu penjara, mboten ngerti kula. Kula niki mulai cilik ana pondok, gitu. Mulih-mulih rabi ya nerusake pondok. Ora pernah saya itu diajarkan undang-undang KUHP ning pondok lah, mboten enten toh? Enggak ada. Ada seseorang yang ngomong, "Gus, kakang sampean iki lho didolimi. Sampean gak melok ya apa tah ngono." Oh ngono ya. Kakang kandung saya pada waktu itu. Ya wis, aku bagian apa? Wis sampean bagian ngobong motor 35. Khusus plat merah Pak pada waktu itu. Terus kula nggih takok, aku gak mlebu penjara. Enggak, awakmu sing tak kongkon. Jadi ngono. Ternyata yang ngongkon ambek sing dikongkon tetep padha wae. Sing ngongkon 160. Ternyata terjadi Pak.
Habis kula obong, nggih kula dicekel, dilebokno penjara. Loh, habis itu mohon maaf loh ya. Di situ barulah kita belajar ilmu hukum di LB itu. Tahu pasal ini. Nah, Bapak Ibu nyun sewu. Kalau ruhaniyah kita nanti akan mohon maaf sudah terdidik dengan hukum niki, gak gampang ruhaniyah sampai iki melanggar hukum datang Allah. Karena jenengan terus menerus hati sibuk berzikir atau ingat pada Allah. Apa sih zikir itu? Zikir bahasa Arab Pak ya. Zikir adalah ingat. Secara istilah sadar dan menyadari, ingat bahwasanya yang melakukan semuanya ini, yang menguasai adalah Allah. Itulah namanya zikir. Nah, zikir untuk sampai di situ makanya harus kita asah zikir sir dan sirul asror. Barulah di situ disebut fal ya'mal amalan sholihan. Terus syarat yang ketiga untuk bertemu Allah, wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Ketika jenengan beribadah khalwat, jangan ada hatimu selain Allah. Jangan kau menyekutukan Allah. Jangan punya iman selain Allah. Artinya ketika sampean berzikir terus menerus niki, hati sampean iku kudu ingat yang menjadikan Anda berzikir itu hanyalah Allah, bukan Anda sendiri. Bisanya Anda berzikir karena memang dizikirke Allah. Pun ini ilmu tauhid secara ringkas sampai lakoni. Untuk season berikutnya mohon maaf nanti sampean lakoni ing dalem waktu-waktu, baik ketika jenengan dikurung walaupun jenengan mengke didalaken. Jam berapa? Jam 7 ya. Dikeluarkan jam berapa Pak? Setengah 8 sampai di luar LP, mboten di luar sono kenak nah men. Ya nek tamping lah ngoten lho. Nek tamping lho Gus kok ngerti tamping? Ya mantan yoan juga. Kalau di sini sekalian patuhi sejarah undang-undang hukum ya, sambil hatimu terus berzikir. Daripada kau ngomong sama temanmu, menghibah temanmu, nggak ada manfaatnya. Gunakan hatimu terus berzikir. Ini zikir sir dan sirul asrar. Sirul asrar tadi diem, hanya merasakan, mengimani semua apa yang terjadi itu hanyalah Allah. Pun encep notang mriku. Aku yakin lebih-lebih ketika sholat jenengan. Ketika jenengan sholat berdiri, sampai harus merasakan kehadiran Allah dalam dirimu. Sebetulnya kayak dulu sudah hadir, cuman karena kita itu tidak merasa, maka kita tidak dikatakan jauh dari Allah. Lah inilah, rasakan kehadiran Allah. Dengan kehadiran Allah, Allah yang melayani dirimu akhirnya bisa rukuk, sujud, duduk dan lain sebagainya. Pun itu aja materi yang bisa kami sampaikan. Ingat dalam surah Al-Isra ayat 72 terakhir. Al-Isra ayat 72. Man kana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Ini buat warning kita. Buat warning. Barang siapa saat di dunia mata hatinya masih buta terhadap Allah, terus ketututan mati, is dead, maka di akhirat masa depan ini akan terus buta. Kalau buta mesti gelap. Gunakan sisa umur kita, entah tinggal berapa tahun, untuk melakukan pembenahan ruhaniyah dengan cara ilmu amal istiqomah, yaitu zikir ini. Ini caranya. Zikir ini maksud dan tujuannya adalah untuk bertemu Allah.
Ala bidzikrillahi tatmainul, ingatlah hanya dengan berzikir jiwamu, hatimu akan damai. Yang kumaksud damai selama-lamanya, bukan damai sementara. Mulai ono kene gak tahu nutul ambek bojone, mulai nutul iku jare damai. Diluk tok. Mari ngono susah maneh. Ditagih utang, ditagih ini loh. Bingung maneh sampean? Keabadian yang hakiki, keindahan kedamaian hanyalah bertemu Allah. Lakukan hal ini sebelum kematian Anda. Otomatis mata yang buta nanti harus dihilangkan. Cara menghilangkan buta mata ya ini tadi. Lah, ilmu, amal, istiqomah, 3 hal ini Pak disebut takwa. Inilah takwa, ilmu, amal, istiqomah. Dengan takwa itulah, jangan khawatir, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jangan pernah khawatir dengan apa yang dibutuhkan jasmaniah Pak, lebih-lebih rohaniah. Yang penting bertakwa. Udah semuanya akan dijamin oleh Allah. Gak mungkin jenengan iku akan mati gara-gara kelaparan. Gak mungkin masalahmu seberat apapun tidak akan selesai. Pasti selesai. Tapi dengan catatan ilmu, amal, dan tentang ilmu nek lebih luas maneh nanti secara detail nek wis mulai hai sampean hubungi kula ya, nomor 0812 82 141 295 309. Amin nggih. Ini ada 2 nomor saya Pak yang ada di konten YouTube saya di channel Ponpes Jaya Baru. YouTube-nya, channelnya adalah Ponpes Jaya Baru. Terus nomor untuk belajar sing WA adalah 0856 3282 561. Untuk telepon ya 082 141 295 309. Nanti ya nek wis bebas ya, nanti nek wis bebas sampean timpun nanggone kuartel yo entek piro sampean. Ini HP. Niki nomor telepon yang bawah ini, telepon WA bisa, telepon seluler juga bisa. Cuman saya melayani WA tulis iku lewat niki, nomor dukur niki, ya. Itu untuk belajar. Anda yang ada di luar atau di mana boleh untuk langsung. Kesimpulan tak simpulke di dalam surat Az-Zumar ayat 54. Ini kesimpulannya. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayyatiyakumul adzab tsumma la tunsurun. Kembalilah hai ruhaniyah kau kepada Tuhanmu sebelum datangnya kematian. Sebab kalau kau kembali setelah kematian, tsumma la tunsurun, Allah tidak akan memberikan pertolongan terhadapmu. Ruhaniyah bukan jasmaniyah. Artinya ketika ruhaniyah wa inna ilaihi rajiun, kalau dapat pertolongan Allah mesti selamat, mesti husnul khatimah.
Tapi mafhum mukhalafah daripada ayat itu adalah jikalau kembalimu menunggu kematianmu, rohaniahmu akan masih buta, maka summalatun sorun, tidak akan mendapatkan pertolongan. Makanya mengapa disebut alam barzah, wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, itu gelap karena ketika saat kita kembali mata rohaniah itu dalam keadaan buta, itulah su'ul khatimah. Oke, itu Bapak Ibu materi yang sudah kami sampaikan. Manakala yang berwenang memberikan waktu untuk interaktif tanya jawab, kami persilahkan.